Kota Yeriko roboh karena dikelilingi oleh bangsa Israel. Tapi, apakah kalian tahu di mana sekarang kota Yeriko? Bagaimana dengan Yeriko kedua? Saksikan terus fakta Alkitab mengenai Yeriko. Yeriko dalam bahasa Inggris, Jericho, dalam bahasa Arab, Ariha, dalam bahasa Ibrani, Yeriho, adalah sebuah kota yang terletak di tepi barat Governorat Yeriko di dekat Sungai Yordan. Saat ini, Yeriko memiliki populasi sebesar 25.000 orang Palestina dan Israel. Dipercaya bahwa Yeriko merupakan kota tertua di dunia, para arkeolog telah menggali puing-puing lebih dari 20 reruntuhan berurutan di Yeriko. Desa pertama di tempat ini ditemukan oleh arkeolog di Yeriko yang berusia 200 tahun lebih tua daripada di daerah lainnya. 3 pemukiman berbeda telah ada di dekat lokasi itu selama lebih dari 11.000 tahun, sekitar tahun 9.000 sebelum Masehi, hampir pada permulaan era Holocene dalam sejarah dunia. Posisi itu sekitar rute utara dari Laut Mati. Yeriko digambarkan dalam Alkitab Ibrani sebagai kota pohon palem. Banyak sumber-sumber air di dalam dan sekitar kota ini menarik orang-orang untuk menghuninya selama ribuan tahun. Nama Yeriko dalam bahasa Ibrani, Yeriho, diyakini diturunkan kata bahasa Kanaan reah, wangi-wangian, meskipun ada teori alternatif bahwa kata itu diturunkan dari kata yang berarti bulan, yareah, karena kota itu merupakan pusat penyembahan mula-mula dewa-dewa bulan. Nama Yeriko dalam bahasa Arab, Ariha, berarti wangi-wangian dan diturunkan dari kata Kanaan yang sama, reah, dengan makna yang sama dengan bahasa Ibrani. Yeriko adalah kota Kanaan atau tanah perjanjian pertama di sebelah barat Sungai Yordan yang harus ditaklukkan oleh orang Israel. Kota ini dianggap sama dengan Tel Es Sultan, Tel Yeriho, kira-kira 22 km di sebelah timur Laut Yerusalem. Tulul Abu El Alaik yang letaknya berdekatan dianggap sebagai lokasi Yeriko pada abad pertama. Karena terletak di lembah Yordan kira-kira 250 meter di bawah permukaan laut, Yeriko beriklim subtropis. Pada akhir 40 tahun pengembaraan mereka di padang belantara, orang Israel tiba di dataran Moab. Di sana, di seberang Yeriko, Musa naik ke Gunung Nebo dan melayangkan pandangan ke tanah perjanjian, termasuk Yeriko, kota pohon palem, beserta datarannya. Setelah Musa meninggal, Yosua mengutus 2 mata-mata ke Yeriko. Karena disembunyikan oleh Rahab, mereka tidak ketahuan dan kemudian meluputkan diri dari kota itu menggunakan tali melalui jendela rumahnya yang terletak di atas tembok Yeriko. Selama 3 hari, kedua orang itu bersembunyi di wilayah pegunungan yang tidak jauh dari sana. Setelah itu mereka menyeberangi Sungai Yordan dan kembali ke perkemahan Israel. Waktu itu, seluruh penduduk kota Yeriko sangat ketakutan sewaktu mendengar tentang dan menyaksikan Sungai Yordan yang sedang meluap di bendung secara mukjizat, sehingga orang Israel dapat berjalan melalui tanah kering. Setelah itu, meskipun pria-pria Israel baru disunat dan harus sembuh dahulu sebelum mereka cukup sehat untuk membela diri, tidak ada yang berani menyerang mereka di Gilgal. Orang Israel juga merayakan Paskah di padang gurun Yeriko tanpa gangguan apapun. Yosua juga pernah melontarkan kutukan ke atas kota itu, Yosua 6 ayat 26, yang digenapi. Setelah kota Yeriko ditaklukkan dan dibinasakan bangsa Israel, kota itu pun selanjutnya menjadi bagian daerah Benyamin berbatasan dengan daerah Efraim dan Manasye. Tidak lama setelah itu, suatu pemukiman tampaknya muncul di tempat itu. Pemukiman tersebut direbut oleh Raja Eglon dari Moab, yang kemudian menguasainya selama 18 tahun. Pada zaman Raja Daud, masih ada sebuah pemukiman di Yeriko. Namun, baru pada masa pemerintahan Ahab, Yeriko benar-benar dibangun kembali oleh Hiel, orang Betel. Kutukan yang mengandung nubuat yang diucapkan oleh Yosua lebih dari 500 tahun sebelumnya, digenapi pada waktu itu karena Hiel kehilangan Abiram, putra sulungnya, sewaktu ia meletakkan fondasi kota, kehilangan Segub, putra bungsunya, ketika ia memasang pintu-pintunya. Selama periode itu juga, beberapa orang dari kelompok para nabi berdiam di Yeriko. Setelah Tuhan mengambil Nabi Elia dalam suatu badai, Elisa tinggal di Yeriko selama beberapa waktu dan membuat persediaan air di kota itu sehat. Air Ain Es Sultan, menurut kisah turun-temurun sumber air yang disembuhkan oleh Elisa, konon rasanya manis dan segar serta digunakan untuk mengairi kebun-kebun Yeriko modern. Setelah kejatuhan Yerusalem pada tahun 607 sebelum Masehi, Raja Zedekia melarikan diri ke arah Yeriko tetapi disusul dan ditangkap oleh orang-orang Babilonia di padang gurun Yeriko. Setelah bebas dari pembuangan di Babylon, 345 putra Yeriko termasuk di antara orang-orang yang kembali bersama Zerubabel pada tahun 537 sebelum Masehi dan tampaknya menetap di Yeriko. Belakangan, beberapa orang Yeriko membantu membangun kembali tembok Yerusalem. Dalam Kitab Perjanjian Baru, menjelang akhir tahun 32 dan permulaan tahun 33 Masehi, Yeriko disebutkan dalam catatan tentang pelayanan Yesus.
Yesus sang juru selamat pernah lewat di kota ini pada kunjungan terakhirnya ke Yerusalem, menyembuhkan dan memulihkan penglihatan Bartimeus dan temannya yang buta. Jericho adalah kota yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus saat Yesus sedang berpuasa selama 40 hari. Di Yeriko, Yesus juga bertemu dengan Zakheus dan setelah itu bertamu ke rumahnya. Sebelumnya di Yudea, ketika ia memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, Yesus menyinggung tentang jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Jalan ini, menurut bukti sejarah kuno, adalah tempat yang rawan perampok. Apakah para arkeolog menemukan bukti pembinasan Yeriko pada zaman Yosua? Profesor John Garstang, pemimpin ekspedisi Inggris di Tel es Sultan antara tahun 1929 dan tahun 1936, mendapati bahwa apa yang dianggapnya sebagai salah satu kota yang dibangun di atas situs itu telah mengalami kebakaran hebat dan tembok-temboknya telah runtuh. Kota tersebut dianggap sama dengan Yeriko dari zaman Yosua dan kebinasaannya ditetapkan terjadi kira-kira pada tahun 1400 sebelum Masehi. Kronologi Alkitab yang menunjuk tahun 1473 sebelum Masehi sebagai tahun pembinasaan Yeriko. Dewasa ini, jeruk, pisang, dan buah ara dibudidayakan di daerah itu. Demikian juga pohon palem banyak didapati di sana, sama seperti pada zaman Yosua. Pada zaman dahulu, itu adalah kota bertembok di lembah Sungai Yordan, 252 meter di bawah permukaan laut. Itu adalah area pertanian yang subur di mana pohon kurma dan rumpun pohon jeruk tumbuh subur. Di belakang kota Yeriko yang menurut tradisi diyakini sebagai gunung pencobaan. Demikian fakta Alkitab tentang kota Yeriko.